Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Maleakhi 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara-saudara sekalian, karena terlalu menekankan kasih Allah, tidak sedikit orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, tidak takut dan tidak menghormati Tuhan. Menganggap Allah sebagai Bapa yang sangat permisif, yang kepadanya kita boleh bersikap sembarangan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang banyak diajarkan bahwa Allah itu Maha Kudus, bahwa Dia adalah Allah yang murka serta menghukum dosa, cenderung menjadi takut secara tidak sehat, dan oleh karenanya memasang jarak, tidak berani mendekat kepada Tuhan, takut berbuat salah. Sayangnya, mereka berbuat demikian bukan karena mengasihi Tuhan, melainkan karena takut dihukum. Itulah sebabnya setelah mengingatkan umat akan betapa besar kasih-Nya kepada mereka, Tuhan menegur mereka dengan keras, khususnya para imam yang tidak menghormati dan tidak takut kepadanya. Secara terbuka, Tuhan membongkar dosa-dosa mereka, antara lain. Yang pertama, mereka mempersembahkan binatang korban yang kepada pejabat tinggi negara pun tidak mungkin mereka berikan karena berarti hal itu menghina. Yang kedua, mereka juga membiarkan saja umat berbuat demikian karena mereka tentu sudah kehilangan wibawa untuk menegur. Yang ketiga, mereka bahkan menikmati persembahan hasil perbuatan dosa dan ketidaktaatan umat. Saudara, Tuhan memang Maha Kasih, tetapi juga Maha Kudus dan Maha Adil. Dia mengampuni siapapun yang mau merendahkan diri di hadapannya dan bertobat. Tidak peduli betapa mengerikannya dosa-dosa kita dan berapa kali pun kita telah jatuh. Namun bukan berarti kita boleh bersikap sembarangan serta mempermainkan kasih dan pengampunannya. Sebab untuk menebus kita, Tuhan Yesus harus membayarnya dengan harga yang teramat mahal, yaitu darah-Nya sendiri. Di atas salib-Nya itulah kasih dan keadilan Allah bertemu. Saudara, bangsa Israel dipilih dan dipanggil sebagai sebuah bangsa yang melalui mereka Tuhan berkenan melaksanakan karya keselamatan bagi umat manusia itu. Jadi seharusnya mereka bersyukur dan hidup sesuai dengan status mereka itu. Terlebih lagi kita yang hidup setelah Allah menggenapi semuanya itu. Saudara, jika kita memahami kebenaran itu, bagaimana mungkin kita menyakiti hatinya dengan hidup sembarangan? Kita pasti akan senantiasa bertumbuh di dalam kasih dan kekudusan. Amin.